Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Slim 3 dan juga MySQL ya dengan core dari Venturo. Ya, di sini kita nanti akan membuat sebuah aplikasi kasir kelihatannya. Kita disuruh membuat tabel, membuat koneksi, terus menampilkan data, dan menampilkan data dari dua tabel. Oke. Jadi kita di sini hanya bertugas sebagai menampilkan data ya dari tabel, terus ditampilkan, terus dikirim ke bagian Postman dengan melalui respon ya. Oke, membuat tabel untuk aplikasi kasir. Oke, di sini langsung saya eksekusi, yaitu kita membuat baru ya, membuat baru. Nah, di sini saya membuat A kasir ya, projectnya namanya A kasir. Terus saya tambahkan di dalamnya ada folder API. Nah, untuk file apa saja yang saya tambahkan di core-nya Venturo ya, core-nya Venturo di bagian htdoc, terus training Angular 9, API. Nah, ini saya copy ya. Saya copy ke bagian project baru saya di sini. Nah, yang saya copy adalah ini, yang saya checklist config, src, index.php, composer. Nah, itu saya kopikan ke sini. Saya copy. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya copy, nah langsung saya masuk di bagian PHP Storm atau Visual Code atau text editor ya, bebas text editor, bisa PHP Storm atau Visual Code. Kebetulan saya di sini menggunakan PHP Storm. Oke, lanjut saya masuk ke bagian project Akasir ya, new window. Oke, kebetulan di sini saya sudah menambahkan database dan juga tabel-tabelnya ya. Bisa dicek di sini. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya buat. Ada tabel barang, ada transaksi, ada user. Nah, jika dilihat di sini, itu dia sudah melakukan relasi data ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah melakukan relasi data. Misalnya di bagian transaksi itu butuh yang namanya barang. Nah, maka dia direlasikan ke sini. Terus di bagian transaksi juga membutuhkan pelaku yang melakukan transaksi, yaitu user. Nah, sudah di sini. Nah, ini nanti piye carane awake dhewe iku iso maca sing jenenge nama ini. Nah, piye carane awake dhewe iso ndelok nama barangnya melalui barang ID. Nah, itu namanya relasi ya. Terus piye carane awake dhewe iso ndelok nama user ya dengan cukup mempunyai yaitu transaksi user ID. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah ada relasi seperti ini ya, nah kita baru bisa menambahkan nilainya. Nah, oke, kita lanjut untuk di bagian sini. Ini adalah kasir saya ya. Nah, di bagian sini yang pertama kita masuk ke bagian kasir API ya. Di sini saya sudah berada di folder API. Nah, kalau sudah berada di folder API, yang pertama saya lakukan adalah melakukan composer install. Composer install. Kita posisi di API ya. Pastikan ke API dulu ya. Kalau sudah kita lakukan konfigurasi mulai dari config.php ya, untuk set URL-nya kita rubah sesuai dengan alamat kita ya. Kita berada di mana itunya? Di project localhost, terus di project A kasir gini ya. Nah, udah seperti ini aja. Oke, kalau sudah, terus di bagian DB user ini kita sesuaikan dengan
MySQL kita, yaitu saya mempunyai aplikasi kasir seperti ini. Aplikasi kasir, oke, sudah benar. Jadi yang kita eksekusi itu nanti di bagian ini ya. Ini kita eksekusi sama bagian ini. Nah, paham ya? Oke, kita lanjut. Config beres ya, sudah sesuai. Sekarang kita beralih ke bagian vendor. Bukan vendor, mana ya? SRC. Bagian ini index.php. Nah, di bagian sini kita lakukan yang namanya ini, kita itu dulu. Kita beri bintang. Bintang itu berarti semua alamat apapun bisa melakukan request di di API kita, server kita. Nah, yang kita eksekusi adalah bagian ini. Kita tidak memerlukan session ya. Jadi masih belum, bukan tidak memerlukan, tapi masih belum. Kemungkinan nanti ada tugas lagi membuat session nanti. Nah, itu nanti aja. Oke. Oke, ini udah require file beres, tinggal yang index beres sekarang. Nah, tinggal di sini. Untuk situs ini dilarang dihapus ya. Yang lain boleh dihapus, yang situs dilarang. Silahkan beranjak ke bagian routes ya. Routes. Setelah itu selainnya dihapus kecuali sites ya, sites.php. Nah, ini buat apa? Ini tuh buat melakukan sebuah import ya, import sebuah import class ya. Nah, itu seperti ini caranya. Terus, tapi ini nggak usah dibingungkan, yang penting ini adalah fungsinya sebagai import. Terus ini kita hapus. List pembayaran juga. Yang kita gunakan nanti ini. Set session ini kita jangan hapus ya, kita jangan hapus. Nah, selain itu kita hapus. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita komentar ya, atau kita hapus saja dulu. Kita lakukan yang namanya CCP nah, sampean paham ya. Oke, gini aja wis. Tak jelaskan mulai dari awal ya. Nah, oke, kosongan seperti ini ya. Oke, coba kita debug di sini. API site coba di sini ya. Saya akan dicoba di sini. Oke, kalau sudah sampai sini kita langsung lanjut ke bagian Postman. Nah, ini percobaan. Nah, saya coba. Kita di kasir ya, A kasir coba. Metodenya kita berikan push. Kita send. Nah, API site coba. Nah, berarti kita sudah bisa melakukan pemanggilan server kita yang sudah kita konfigurasi tadi ya. Ini adalah konfigurasi kita. Oke, berarti sudah bisa dijalankan. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya, soalnya. Terus kita disuruh membuat koneksi database, sudah membuat koneksi wis terus ya. Terus buat root baru untuk login menggunakan DB dengan nama pet login. Oke, berarti kita disuruh membuat root ya. Root di sini dengan nama apa? Dengan nama login. Nah, seperti ini ya. Login, kita rubah ininya login.
Oke, kita coba ganti ya. Login. Kita cek. Oke, sebentar, ini saya kopikan di sini. Nah, Akasir API login. Oke, saya send. Apakah bisa masuk ke bagian API login? Oke, sudah bisa. Nah, kalau kita analisa di bagian soal ini ya, menampilkan data pengguna menggunakan API. Nah, ini ya. Rata-rata kalau login itu pasti bagian postman atau bagian kliennya nanti itu harus mengirimkan sebuah data ya kan, atau request. Nah, jadi di bagian server itu menyediakan sebuah inputan yaitu username dan password. Ya, username dan password. Jadi username dan password ini adalah nilai yang akan dimasukkan oleh bagian klien atau postman. Jadi bagian server hanya menerima saja atau mengambil nilainya tadi, mengambil nilai request username dan request password. Oke. Ini saya hapus, ini sudah bisa ya. Nah, cara untuk mengambil nilai ya, nilai dari request tadi itu di sini. Caranya seperti request. Nah, request object itu terus apa lagi? Get params. Nah, get params seperti ini. Ya. Agar kita bisa mendapatkan nilainya, kita buatkan variabel di sini. Nah, params. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita debug. Params. Oke, params kita debug dulu ya. Kita debug dulu, kita send. Ingat-ingat kita berada di login ini. Nah, ternyata sudah terkirim ya. Post dari username admin sama password admin. Kalau saya rubah menjadi 2, maka dia akan menjadi 2 yang di sini. Nah, menjadi 2. Bisa difahami ya? Nah, seperti itu hasilnya ya. Berarti params ini sudah berfungsi ya. Params ini sudah berfungsi. Oke. Berhubung kita nanti akan melakukan login dengan database ya, pencocokan data dengan database, maka kita tambahkan script ini. $db, nah ini script itu ya. Saya copy aja yang ini. Lambda juga jangan lupa. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa melakukan yang namanya Oke, sebentar. Dari sini kita lakukan yang namanya pengambilan data ini ya. Pengambilan data username dan password. Kita buatkan dia sebuah variabel agar kita memanggilnya biar lebih mudah.
Kita deklarasikan variabel dulu, dolar params kurung siku kurung array terus username dolar password param kurung array password. Nah, seperti ini. Kalau kita cek di sini username dasen. Nah, muncul admin ya. Saya coba kalau kita isi username muncul admin, tapi kalau tidak kita isikan username dan password gimana? Soalnya kan khawatir nanti ada kayak orang yang iseng gitu ya. Nah, nanti kan nilainya 0 ya. Jadi, ini harus kita atasi. Jadi kita harus atasi. Bagaimana caranya? Sebelum kita memanggil dolar params ini, kita lakukan yang namanya cek dulu. Cek apakah ada request username dan password gitu. Jadi harus ada pengecekan data. Iset dolar params dan ya empty tidak sama dengan kosong. Tidak empty. Nah, seperti ini. Dan kayak sekarang ganti password. Ini ganti password. Ini juga ganti password. Nah, seperti ini. Kita buatkan kondisinya kalau sudah. CN error lagi. Tutupi kurang tadi. Nah, udah. Oke. Jadi berarti kan kalau semuanya ini ada ya, berarti bisa mengakses ini ya. Bisa mengakses dolar params ini. Nah, kalau tidak ada, maka kita lakukan yang namanya bukan debug ya, memberikan respon. Nah, kita berikan respon. Ini debug dulu ya, kita berikan secara debug dulu responnya. Dengan cara ini apa dikai keterangan apa ini? Request belum lengkap gitu ya. Kita send. Oh, ini ada ini. Bentar. Kita matikan dulu. Nah, request belum lengkap. Nah, sudah berhasil ya. Jadi ketika nanti params ini tidak ditambahkan oleh bagian postman atau klien, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Untuk melakukan respon itu ada kodenya. Nah, kodenya seperti ini. Kalau sukses seperti ini, kalau gagal nah seperti ini. Jadi sudah ada formatnya. Jadi kita tinggal menggunakan unprocessed respon. Jadi ini berarti nanti kodenya itu 422 itu ya. Terus responnya, terus pesannya apa? Pesannya itu request belum lengkap. Oke. Nah, terus kan sudah nih di bagian sini. Misalnya ono ya kan. Nah, kalau keduanya ini ada, baru kita lakukan yang namanya mungkin ini. Nah, mungkin ini juga kita masukkan. Oh, kayak gini. Apa sih wis. Nah, terus selanjutnya kita lakukan ini, pengecekan data. Saya copy aja ya. Taruh di bawahnya sini. Nah, kebetulan punya saya tabelnya yaitu ini. Jadi kita masukkan ini dolar data, dolar DB diambil dari sini, dari koneksi kita. Select, saya kepingin menampilkan data kolom semuanya.
di tabel users. Berarti tabel user nanti kolomnya semua akan ditampilkan. Terus sesuai ya, username sama dengan username. Nah, nilai dari sini. Paham ya? Dan sesuai password sama dengan password. Sesuai dari sini. Oke. Sekarang di sini biar dapat pesannya saya ya. Jadi di sini saya lakukan yang namanya debug dulu. Oke. Tadi beres ya, ketika ini datanya nggak dikirim, sudah muncul request belum lengkap. Nah, ternyata kalau nilainya username dan password ini tidak benar, maka dia bernilai apa ini? Bernilai kosong arraynya ya. Nah, berarti kita di sini buatkan juga yang namanya if. Jika $model atau gini, tadi kan array ya nilainya. Jadi langsung kita count aja. Count $model lebih dari sama dengan 1, maka nilainya ada. Kalau tidak ada, kalau nilainya 0, maka dia akan ditampilkan ini. Nah, ini tinggal kita rubah username dan password salah misalkan. Nah, terus di bagian sini ketika benar itu nanti langkahnya bagaimana. Nah, kalau benar itu biasanya pakai yang sukses ya, sukses respon. Nah, ini kalau sukses, oke. Kalau sukses mintanya gimana nanti? Status code 200 data, users, oh ada seperti itu. Berarti mintanya itu nanti seperti ini. Nah, kita buatkan lagi di sini A ya. Untuk variabel A ini bebas terserah kalian. Terus saya buatkan di sini adalah nama tabel saya yaitu users. Terus nilainya apa? Nilainya sesuai dari model. Nah, seperti ini. Di sini saya beri pesan ya. Message berhasil. Sesuai ini. Berhasil. Nah, udah. Baru A ini kita masukkan di sini di argumen yang kedua. $A. Sudah selesai. Kita coba ya. Message biar mudah dibacanya, pindah ke JSON. Status code-nya 422, errornya pesannya itu username dan password salah. Admin. Oke. Admin. Oke. Users admin ya. Nah, username-nya admin wis bener. Password-nya tapi sudah di hash. Tapi ini hashnya ini admin. Tapi kok masih salah ya? Kira-kira kenapa ya? Setelah saya lihat di sini ternyata kalau mau kita samakan dengan yang ini ya, itu kita lakukan passwordnya ini juga kita lakukan hash, ya kan? Yaitu kita lakukan yang namanya SHA-1. Nah, ternyata pihak Venturo itu menggunakan hashnya kodenya SHA-1, fungsi SHA-1. Nah, makanya di bagian password kita lakukan seperti ini. SHA-1 sama SHA-1 password. Oke, sorry. Ini kita tambahkan params ya. Pokok params. Nah, seperti ini hasilnya. SHA-1 params password. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan, kalau dicek dengan ini, admin tadi akan dihash dulu, maka baru dicocokkan dengan yang ini. Gitu prosesnya. Kita send. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, berarti ini sudah
benar ya, sesuai dengan permintaannya. Gitu ya. Udah, kita lanjut di bagian soal selanjutnya, yaitu buat root baru untuk data produk menggunakan DB dengan nama pet produk. Oke, nanti sama seperti ini nilainya. Oke, saya lihat dulu produk saya, yaitu saya gunakan nama barang ya. Ada 2 barang, otomatis dia akan ditampilkan kedua-duanya ya. Berhubung tadi user hanya 1, nah, sekarang kita menampilkan 2. Untuk menampilkan 2 itu sesuai dengan database, jadi nggak usah bingung-bingung. Intinya scriptnya sama dengan login, cuman ini diganti menjadi barang, kalau sampean kan produk ya. Nah, sudah, ini kita rubah menjadi barang. Terus kalau kita lihat di sini, dia itu tanpa ada pengecekan sebuah request. Nah, kalau ada request ya berarti ya ayo cek ada request ini, itu kita hapus. Nah, kita hapus jadi seperti ini. If, nah ini kita hapus. Nah, terus di sini, ini kita hapus. Soalnya kita tidak usah melakukan where ya. Kita pengen menampilkan data keseluruhan dari barang. Ya, tinggal gini aja. Nah, udah ya, selesai ya. Coba kita cek. Kita berada di barang.php. Barang. Tanpa ada yang dikirim ya, kita send. Nah, ini munculnya. Nah, munculnya ada 2 ya. Berarti kemungkinan data kita sudah benar. Kode server kita sudah benar. Oke, kita lanjut. Jadi soalnya ini di copy dari login ya tadi. Terus kita atasi tadi baris-barisnya. Oke, kalau sudah, nah sekarang ada tugas individu membuat API data transaksi. Nah, sekarang ini kita lakukan analisa dulu. Kalau dilihat dari sini, buat API transaksi dengan ketentuan root out transaksi, ini rootnya ya. Dia berada di file out terus di transaksi DB untuk daftar transaksi. Jadi pengennya itu kalau root yang atas itu dia pengen menampilkan keseluruhan data transaksi ya. Oke, terus root out transaksi DB ID untuk detail transaksi. Jadi kalau di analisa ini berarti kepengennya itu untuk langkah yang kedua itu hanya transaksi satu saja sesuai ID yang dikirim. Jadi aku kepengen dulu transaksi yang ID berapa. Nah, itu kita mengirimkan sebuah ID ini. Terus, oke, sudah ya. Sekarang kita beralih ke bagian transaksi. Saya di sini mempunyai 3 transaksi ya. Dengan ID 200, 300, 400, barangnya 2, ada 1, 1, terus user ID 1, 1, jenis pembayaran online. Nah, seperti ini saya rubah. Oke, nah gimana caranya nanti saya bisa menampilkan transaksi keseluruhan ya. Terus yang kedua, bagaimana caranya saya menampilkan transaksi hanya di bagian sesuai ID saja. Nah, itu tantangan kita. Tantangan kita seperti itu ya. Oke, jadi saya lakukan cara seperti ini biasanya. Saya masuk di SQL ya. Terus saya lakukan seperti ini. Select bintang from apa yang saya mau panggil, yaitu transaksi. Berhubung ini kita disuruh untuk melakukan relasi, maka kita gunakan inner join. Inner join itu di kedua-duanya nilainya itu harus sama, harus ada ya. Saya joinkan ke bagian barang.
tabel barang barang sesuai on transaksi dot barang ID sama dengan barang dot ID. Nah, seperti ini. Berhubung di transaksi ada dua yang relasinya, maka saya tambahkan lagi, yaitu di tabel users on transaksi dot users ID sama dengan users dot ID. Nah, seperti ini. Kita copy, kita kirim. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau hijau seperti ini, kodenya berarti benar. Ya. Kalau hijau seperti ini, kodenya benar. Terus, tapi kok misalnya nanti nggak ada datanya, berarti itu kodenya benar, tapi datanya masih belum ada. Gitu ya, bukan salah, tapi datanya belum ada. Oke, berarti ini sudah bisa menampilkan datanya. Tapi, di sini banyak datanya ya, ada ID, barang ID, user, dan lain sebagainya. Nah, pengen saya ya. Kalau di soal kan nggak ada ya, disuruh nampilkan apa aja nggak ada kan. Nah, kalau pengen saya itu saya yang tampilkan yaitu ada ID, terus jenis pembayaran, terus nama barang, terus nama usernya. Nah, oke. Kalau pengen seperti itu, berarti di bagian bintang ini kita ganti dia menjadi apa? Menjadi seperti ini. Kalau kita mau memanggil kolom itu dengan cara nama tabel kita panggil dulu ya. Oleh kita melakukan relasi. Saya pengen menampilkan ID. Terus saya kepengen menampilkan transaksi jenis pembayaran. Jadi kita biar tahu. Terus saya kepengen menampilkan nama pelaku transaksinya, usernya siapa? Yaitu nama users. Kita masuk ke users.nama. Koma terus barang dot namanya apa, terus harga ada di barang dot harga barang dot toko. Nah, udah seperti ini hasilnya nanti. Nah, ini adalah hasilnya. Ini saya copy, jangan dulu, saya copy, di copy, terus dikirim. Nah, jadi. Tapi pertanyaannya di sini kita terdapat dua nama kolom yang sama, ya kan? Nah, ini dilarang, Rek, ya. Jadi dilarang seperti ini. Jadi harusnya dibedakan. Misal ID ini masih rancu. Nah, kita tambahkan yang namanya AS alias ya. Alias ID transaksi. Nah, seperti itu. Sama juga user sama barang. Kira-kira yang mau dialiaskan yang mana? Yang nama ini atau yang ini? Gak kesuwen, ben gak iri-irian, kita berikan kedua-duanya. Ini nama users, ini nama barang. Nah, seperti itu. Atau kita kirim. Hasilnya munculnya seperti ini. Ini kita copy ya. Kita buat dokumentasi kita, terus kita letakkan di atas ini nanti. Ini oke, sebentar. Oke, belum ya. Oke, belum. Kita belum buat ya. Oke, yang penting kode kita sudah benar ya. Kita sudah bisa menampilkan data transaksinya. Oke, sekarang kita buat root-nya dulu. Root yaitu root apa? Root apa jenenge? Root out. Terus nanti di dalamnya ada dua, out sama transaksi DB. Ini yang pertama ya. Untuk yang pertama tidak memerlukan yang namanya request, kita hapus saja. Kita gak membutuhkan. Ini kita hapus juga. Nah, kode yang tadi kita taruh di sini. Nah, kode yang saya kopikan tadi. Ini buat dokumentasi saya ya.
Jadi nanti kalau pengen mengecek lagi ini kita tinggal copy saja terus dijalankan. Itu ya. Oke, bagaimana caranya menempatkan ini di dalam sini dengan cara seperti ini. Nah, biar cepat, saya lakukan seperti ini aja ya. Oke, paham. Nah, berarti kolomnya ini kita ambil dari sini kolomnya. Seret sampai sini. Ini kita ambil, kita taruh di sini. Tabel transaksi. Terus ada lagi apa? Inner join. Inner joinnya gimana tadi kok? Inner join barang transaksi. Oke. Inner joinnya sesuai ini ya. Inner join barang. Terus argumen yang kedua yaitu transaksi barang. Nah, terus ada lagi ya kan? Inner join apa? Users. Sesuai ini ya, users terus ini argumen yang kedua. Nah, seperti ini. Oke. Selesai, tinggal kita rapikan. Out transaksi DB. Nah, ini tinggal kita tambahkan transaksi. Model message berhasil. Oke, coba kita cek ya. Kita cek. API out transaksi DB. Seperti ini ya. Tanpa ada yang dikirim, header body tidak ada, kita send. Nah, ini adalah hasilnya. Coba ini benar apa enggak kira-kira? Status code 200 berarti kemungkinan benar ini ya, data terus transaksi. Terus nah, nilainya lebih dari 1. Ada transaksi 200, 300, 400. Nah, tadi ini sudah benar ya. 200. Oke. Nah, berarti yang dijalankan adalah ini ya. Kode status code 200. Oke, sudah selesai. Tinggal yang satunya ya. Tinggal kita copy saja dari sini. Kita pastekan, terus ini kita tambahkan ya. Tambahkan kurung kurawal ID. ID transaksi. Nah, bisa seperti ini. Terus kita tambahkan lagi di sini. Get apa atribut root ya di sini. Root sama dengan $params $request get atribut. Nah, seperti ini. Aku kok lali. Root get request ya, request get atribut root. Terus kita mau mengambil ID transaksinya. Root ya. Root sama dengan ini. Get argument. Kita mau mengambil nilai query stringnya yaitu yang di sini. Ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, jadi otomatis nilai ID-nya ini sudah ada nilainya. Kalau nggak percaya kita debug dulu. Oke. Langsung kita coba Postman ya. Ini kita copy, kita masukkan di sini.
200 misalnya ya. Send. Nah, sudah muncul, berarti kode kita sudah benar ya. Oke, ID sudah kita dapatkan. Kalau sudah kita dapatkan, kita cek di sini ya. Kita cek if is set. Oke, kita itu dulu, lali rek. Debugnya mana tadi? Ini ya. Kita cek dulu. Ketika kalau nggak ada isinya gimana nanti hasilnya? Oh, salah. Oke, berarti nggak usah kita cek ya. Berarti nggak usah kita cek. Soalnya kalau dia nggak ada nilainya, maka yang dikirim, yang ditampilkan bukan ini nanti. Oke, jadi langsung aja. Tinggal di bagian transaksi ini kita tambahkan yang namanya where transaksi .id sama dengan 200 misalnya. Nah, di bagian ini juga sama, kita berikan yang namanya where kalau where itu terdapat 3 argumen ya yang harus diisi. Kolom yang akan dicari yang mana, yaitu transaksi. Berarti ini ya, where, berarti ini yang kita cari adalah transaksi.id. Terus sama filternya apa? Sama dengan berarti ya. Terus baru nilainya. Nah, nilainya ini kita ambil dari $id. Nah, beres seperti ini caranya. Tinggal ini kita berikan transaksi ID sesuai ID. Nah, tinggal kita jalankan. 2000 kita 2000 dulu. Oke, pesannya kita belum memberikan. Pesannya ini ID tidak ditemukan. Ini juga sama. Data kosong. Jadi ketika ini tidak ditemukan, soalnya kan di sini tidak ada where ya. Tapi ketemu berarti ya data kosong. Tapi kalau ID ini berarti ID tidak ditemukan atau ID kosong, boleh seperti itu. Oke, kita send, ID-nya 2000 pasti akan bernilai ID tidak ditemukan. Nah, munculnya seperti ini. Kalau ID-nya ada sesuai database saya ya. Database saya tadi apa? Nah, 200 ada, 300 ada ya. Coba 200 dulu. Saya send. Nah, munculnya seperti ini. Berhasil ya berarti ya. Bisa menampilkan transaksi ID sesuai ID-nya. 300 nyoba. Nah, munculnya 300 seperti itu. Semoga dapat dipahami. Untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.